Nyala. Dicek dan ya. Dicek. Hah? Hah? Oh. Cek. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha wajhillah wardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita di masjid ini ngaji bareng, mudah-mudahan qabul hajat-hajat kita. Kono sing amin rek. Mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita di sini qabul hajat-hajat kita. Amin. Rizkinya dilancarkan oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya, sehat walafiat lahir batin. Jika kelak wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang kunut. Nah, kalau kita berbicara kunut sebenarnya gampang. Rumusnya itu sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi. Dikatakan in qanata fil fajri fahasanun. Jika ada orang sholat subuh dia melakukan kunut,
maka itu bagus. Wa illam yaknut fahasanun. Kalau ada orang yang sholat subuh dia tidak kunut, maka itu juga baik. Jadi rumusnya sebenarnya gampang. Nah, kalau setiap orang di antara kita faham tentang rumus seperti ini, insya Allah masalah kunut tidak akan dijadikan masalah. Tapi yang jadi masalah, ilmu masih sedikit, belajarnya juga masih sedikit, kitab-kitab yang dibuka ya masih sedikit, cuma belajar kepada satu pemahaman saja, akhirnya mudah menyalahkan yang lain. Ini yang akhirnya menimbulkan keributan di antara kita semuanya. Tapi sekarang ya, NU sama Muhammadiyah yang dulu masalah kunut itu rame, sekarang alhamdulillah sudah damai. Kunut ya monggo, nggak kunut ya monggo. NU Muhammadiyah aman semuanya. Kenapa? Yang biasanya rame masalah kunut ya, NU dan Muhammadiyahnya semuanya sama-sama nggak sholat subuh. Jadinya nggak ribut lagi. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan istiqomah sholat subuhnya. Amin ya rabbal alamin. Harusnya ini yang dipegang. Mau kunut oke, enggak kunut juga oke, sing penting sholat subuh. Sing penting itunya, sholatnya itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang masalah ilmu fikih, pasti di dalamnya ada perbedaan. Lah kalau orang tidak mau menerima perbedaan, berarti tanda-tanda dia enggak paham fikih. Biasanya semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang, enggak gampang nyalahkan. Semakin sedikit ilmunya, biasanya mudah nyalahkan. Itu menunjukkan kebodohan dia. Ya, makanya jangan sampai ya kita itu mudah nyalahkan, apalagi kalau masalah fikih. Pasti ada yang mengatakan boleh, pasti ada yang mengatakan tidak. Kunut pasti ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Nah, salah satu yang mengatakan sunnah itu adalah pendapat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Juga pendapat dalam mazhab Maliki. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan kunut subuh itu sunnah. Cuma mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bedanya, kalau mazhab Syafi'i kunut subuhnya dilakukan setelah ruku. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baru diangkat tangannya. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait, dan seterusnya. Kalau mazhab Maliki beda. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, sebelum rukuk kunut dulu. Jadi beda. Baru kemudian rukuk. Itu bedanya. Nah, mazhab Hambali mengatakan tidak sunnah kunut subuh. Yang sunnah itu kunut nazilah. Kunut nazilah ini dilakukan ketika misalkan terjadi peperangan, ya, ada kaum muslimin, saudara-saudara kita mungkin di mana sedang kena bencana, ada wabah misalkan corona, itu bisa dilakukan, namanya kunut nazilah, dan dilakukannya tidak hanya di waktu subuh, boleh dilakukan di setiap sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, boleh dilakukan. Itu namanya kunut nazilah. Ada lagi mazhab Hanafi mengatakan tidak sunnah untuk kunut subuh. Tapi di antara empat mazhab yang berbeda sudah nggak ada masalah. Ya, para ulama itu kalau beda wis biasa. Pasti akan saling menghormati, ngerti. Sebagai contoh misalkan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tahu Syekh Sudais? Imam mana itu? Imam mana? Masjid Al-Akbar ya. Bukan. Saya Sudais imam mana? Mekah. Saya Sudais ketika ngimami, ya, ketika ngimami saya Sudais, ya misalkan di maghrib, isya, subuh, bismillahnya nggak pernah dikeraskan, karena di sana itu menganut mazhab Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi suatu ketika pernah datang ke Masjid Istiqlal. Ada yang pernah lihat YouTube-nya? Tiba-tiba di rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu menunjukkan ketinggian ilmunya, ngerti ya, karena faham. Mayoritas di Indonesia terutama di Masjid Istiqlal pada waktu itu adalah bermazhab Syafi'i. Untuk menghormati beliau langsung mengucapkan bismillah secara jahar, dan ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i melewati sebuah perkampungan di mana di situ itu bermazhab Hanafi semuanya. Mazhab Hanafi enggak kunut subuh.
Kebetulan waktu itu di waktu sholat subuh, Imam Syafi'i mampir beserta santri-santrinya masuk sholat di situ. Jamaah melihat, loh kok ada Imam Syafi'i, gak ada yang berani jadi imam. Akhirnya dipersilahkan Imam Syafi'i untuk jadi imam. Santri-santrinya Imam Syafi'i, wah ini akan jadi sejarah ini ya, akan kunut ini orang-orang yang bermazhab Hanafi. Ternyata apa? Imam Syafi'i ketika sholat subuh nyampe di rakaat kedua setelah sami Allahu liman hamidah tidak kunut. Ditanya oleh santri-santrinya, wahai imam, engkau kan mensunnahkan kunut subuh, kenapa engkau kok tidak kunut subuh pada waktu itu? Saya menghormati Imam Hanafi, karena orang-orang penduduk situ bermadhab Imam Hanafi. Enak kalau misalkan kayak gitu, sama-sama tinggi ilmunya, sama-sama bijak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan di dalam kitab anna Aliyan radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qannata fi salatis subhi, beliau itu kunut di waktu subuh. Wa nahnu narahu lisunnati tsabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qannata fi subhi, dan kami mengetahui ketetapan sunnah ini dari Rasulullah SAW bahwa beliau juga melakukan kunut subuh, dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Wa yaqnutu fi sholati subhi ba'da raq'ati tsaniyati, dan kunut subuh itu dilakukan setelah rakaat kedua, tentunya setelah bangun dari rukuk. Qanata Rasulullah SAW wa lam yatruk alimnahul kunut fi subhi, Rasulullah enggak pernah meninggalkan kunut subuh. Ini dasar-dasar dari Imam Syafi'i kenapa kok mensunnahkan ya. Wa innama qannatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu qatlu ahli bi'ri ma'unah 15 lailatan yad'u ala qaumin minal musyrikin fi salawati kulliha. Rasulullah itu melakukan kunut sampai kepada beliau kabar terbunuhnya penduduk sumur Ma'unah. Selama 15 hari Rasulullah itu kunut di waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin yang membunuh orang-orang penduduk sumur Ma'unah itu. Akhirnya Rasulullah itu tegur, ya nek kunut itu cok isinya jangan untuk apa melaknat orang. Makanya akhirnya berubah, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait, dan seterusnya. Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i 15 kunut yang dilakukan, kunut nazilah itu ditinggalkan. Dan Imam Syafi'i mengatakan, tapi saya tidak mengetahui, bahkan saya tahu Imam Syafi'i tidak meninggalkan, khusus subuhnya tetap dilakukan. Nah ini dasar-dasar yang diambil oleh Imam Syafi'i, yang pada akhirnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah aba'ad. Sunnah itu ada dua, ada aba'ad, ada hayat. Kalau aba'ad adalah sunnah yang kalau ditinggal disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya lupa tahiyat awal, lupa kunut subuh, maka dianjurkan sujud sahwi. Ada lagi sunnah hayat. Kalau sunnah hayat lupa tidak dianjurkan sujud sahwi. Contoh sunnah hayat itu contohnya membaca surat pendek, lupa, nggak usah sujud sahwi. Iftitah lupa, nggak usah sujud sahwi. Jadi sunnah itu ada dua, aba'ad dan hayat. Itu kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi dalam syarah Muslim itu mengatakan mazhabus Syafi'i rahimahullah annal kunuta masnunun. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa kunut itu sunnah fi sholatis subhi daiman, di dalam solat subuh selamanya. Wa amma ghairuha falahu fihi salasatu aqwal. Adapun selain kunut subuh masih ada perbedaan pendapat. Di sini disebutkan 3 pendapat. As-sahihul masyhur, yang sahih dan masyhur, annahu in nazalat nazilatun ka'aduwin wa qahtin wa wabain wa atasin wa dararin zahirin fil muslimin wa nahwi dzalika qanatu fi jami'i shalawatil maktubah
wa illa fala. Nah, ini tentang kunut nazilah. Jadi kita boleh kalau misalkan terjadi paceklik, ada musuh, ada wabah penyakit, ada kehausan atau petaka atau lain-lainnya, boleh kita melakukan kunut, namanya kunut nazilah, dan bisa dilakukan di setiap sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tentang kunut dalam mazhab Syafi'i. Terus ada yang perlu kita perhatikan. Wa fi istihbabil jahri bil kunut fi sholatil jahriyati wajhani. Bahwa kita itu dianjurkan untuk yajharu, mengeraskan bacaan kunut itu. Kalau misalkan kita membacanya di sholat jahar, wa yustahabbu raf'ul yadaini fihi, dianjurkan mengangkat kedua tangan, wala yamsahul wajha, dan tidak dianjurkan mengusap wajah, makruh hukumnya. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan habis kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wajah nggak perlu diusap, langsung turun. Apalagi kalau yang diusap di sebelahnya, itu tambah kurang ajar, okay? Ya, jadi nggak usah, hukumnya makruh. Beda dengan doa, kalau doa diusap monggo. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan mengusap wajah. Dan untuk doa yang dibaca, yang dianjurkan kalau dalam mazhab Syafi'i adalah doa seperti Allahumma hdini fiman hadait. Itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di sini dikatakan annahu la yata'ayyanu fihi du'aun makhsusun, tidak ditentukan harus membaca Allahumma hdini fiman hadait. Bal yahsulu bikulli du'ain, tetapi kalau seandainya ada orang enggak hafal membaca Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, boleh membaca doa-doa yang lain. Jadi kalau enggak hafal, Bapak Ibu pengen kunut, boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, boleh. Tapi dikatakan di sini annahu la yasulu illa bidu'ail masyhur, ada yang mengatakan bahwa tidak akan hasil kecuali dengan membaca Allahumma hdini, itu pendapat yang lain. Jadi intinya kita jangan terlalu kenceng. Ada orang pengen kunut kok nggak hafal, monggo silahkan dibaca yang lain. Allahumma gfirli ya ghafur, boleh. Allahumma hdini fiman hadait, boleh. Tapi untuk imam, jika ngimami kemudian kunut, jangan lupa dibentuk jamak. Oke, jangan Allahumma hdini, termasuk doa-doa yang lain, doa habis sholat atau doa bersama seperti ini, diusahakan bentuknya jamak. Pernah saya sampaikan di sini, karena kalau misalkan kita berdoa tapi dikhususkan untuk diri sendiri, maka kata Nabi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang itu pengkhianat. Jadi kalau doa diikutkan juga jamaahnya. Kalau bisa, ya yang biasanya belakangnya nanana itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zolamna. Nah itu semuanya kami, ya kami. Jangan doa untuk diri sendiri. Contoh, Allahumma ghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk diri sendiri. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, terus diamini oleh jamaah, itu kurang pas. Jadi kalau bisa harus jamaah juga diikutkan dalam doa. Makanya harus diubah bentuknya. Allahumma ghfirli berubah menjadi Allahumma ghfir lana waliwa lidina. Allahumma ghfir lana waliwalidina warham hum, bukan ma, hum banyak, kama rabbau na sighara. Loh kan banyak yang salah. Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wali walidina,
orang tua kami, karena yang di belakang itu banyak jamaahnya. Ya, walidun satu, maksudnya dua orang tua saya saja. Kalau walidaini ya dua orang tua, ya orang punya orang tua. Kalau walidina orang tua banyak. Makanya bentuk jamaknya Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum, bukan huma. Kalau huma dua, hum banyak. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal, Allahumma ighfir lahum, banyak misalkan yang meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu kalau banyak yang didoakan, jamaah yang didoakan banyak pakai hum. Begitu juga ketika doa Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna, itu bentuk jamak juga. Sighara bukan saghira, baru itu bentuk jamak. Ustadz kok susah? Ya sudah, nggak usah doa itu, doa yang lain yang memang mudah, yang simpel aja, yang pilih yang ada nananya wis aman. Nah, jadi itu kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i. Apakah ada dalilnya? Hadis misalnya ada. Jadi mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis ini. Wa an Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, rawahu Ahmad wal Bazzar. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa melakukan kunut subuh di waktu fajar sampai beliau meninggal dunia. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Haythami, para perawinya adalah terpercaya. Warijaluhu mausukun, terpercaya. Maka dari itu akhirnya diambil hukumnya adalah sunnah. Tapi tidak boleh menyalahkan pendapat yang mengatakan tidak sunnah. Karena kadang-kadang ada sebuah hadis tapi pendapat ulama beda tentang hadis itu. Ada ulama A mengatakan hadis ini sahih, ada ulama B mengatakan hadis ini dhaif. Akhirnya hukumnya beda. Ada yang mengatakan kunut subuh sunnah, ada yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Nggak perlu dilihat sunnah tidak sunnahnya, yang penting kita sholat subuh selesai. Setuju? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan subuh. Di saat ataupun sebelum kita salat witir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang sholat tahajud dan sholat witir, coba sedikit mereview. Oh belum sih. Sholat tahajud minimal berapa rakaat? 2. Maksimal berapa rakaat? Berapa? Banyak. Berapa bu? 8. Iki kok bingung, jangan-jangan gak ono sing sholat tahajud iki ya. Ulangi. Sholat tahajud minimal berapa rakaat? 2. Nek 2-nya hafal semuanya, paling kayaknya minimalis semuanya. Oke. Maksimal berapa? Sebanyak-banyaknya. Maksimal sholat tahajud tidak terbatas. Yang penting syaratnya, nanti akan ada fikih sholat tahajud. Yang pertama, dia sudah melaksanakan sholat isya. Yang kedua, setelah bangun tidur. Maka kalau sholat itu dilakukan dengan 2 syarat ini, disebut tahajud. Ustadz, saya niatnya tasbih, tahajud jadinya. Kalau dilakukan setelah isya dan sudah tidur. Ustadz, saya niatnya witir, dapat tahajud juga. Makanya pernah saya sampaikan, kalau waktu kurang 5 menit, 5 menit lagi subuh Ustadz. Saya yang enak ini, yang afdol, sholat tahajud 2 rakaat atau milih witir. Coba pilih yang mana?
Pilih witir. Kenapa? Kalau kita milih tahajud, maka dapat tahajud, gak dapat witir. Tapi kalau kita niat witir, dapat witir, dan karena kita melaksanakan setelah bangun tidur, dapat otomatis juga tahajud, dapat double. Ya. Jadi syaratnya itu tahajud. Kalau witir minimal berapa? 1. Maksimal berapa? Tidak terbatas gimana? Maksimal berapa? 11. Ya. Minimal 1, maksimal 11. Yang biasa kita lakukan saat tarawih berapa? 3. Itu biasanya ya. Tapi 11 sebenarnya. Makanya kan pernah saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, sekali-sekali sholat tarawih ambil yang jumlah maksimal, witir ambil yang maksimal. Ya, tarawih maksimal itu kan 36. Terus witir maksimal 11. Berarti 36 tambah 11 47. Coba sekali-sekali surat apa? Masjid At-Taubah hari pertama sholat 47 rakaat. Besok insya Allah sepi. Insya Allah besok sepi. Wong kita itu ya wis ngambil sing cepet, ngambil 8 rakaat. Ya tapi nggak apa-apa ya. Wong nggak sholat ya nggak popo, nggih. Sing penting masih mau sholat. Itu pun dilihat imamnya. Imamnya lambat dikit diprotes. Oh gak enak. Nek sing iki ngimami iki nyari musola lain. Waduh, repot. Ya. Kurang afdol, pengennya yang nyambung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh enggak baca Al-Fatihah disambung seperti itu? Halo, boleh Pak enggak? Boleh, cuma kurang afdol. Yang afdol Al-Fatihah yang dibaca itu dipotong-potong setiap ayat. Kenapa? Itu obrolan kita dengan Allah. Setiap bacaan Al-Fatihah, setiap ayat Allah itu jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu jawab. Nah, lihat hambaku memujiku. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat, dibangga-banggakan kepada malaikat. Bayangkan, ngimaminya cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mau bilang, belum sempat. Tapi itu justru yang kita suka. Lah kalau saya diundang menyesuaikan, Ustadz sholatnya 8. Pernah, saya itu ngimami di NU, di Muhammadiyah. Ya pernah. Biasanya langsung didatangi oleh takmirnya, Ustadz mohon maaf sholatnya 8. Langsung di dalam hati saya itu yes, gitu langsung ya. Nek saya itu ya yes saya, berapa saja. Nek 8 ya agak lambat, nek 23 ya agak cepat kan gitu. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita lagi sholat kok tiba-tiba azan gitu ya? Kalau sholatnya sudah berjalan 1 rakaat, lanjutkan sampai selesai. Kalau sholat kita baru takbiratul ihram, belum rukuk sama sekali, kok azan, selesai, berhenti. Sama ketika kita lagi sholat kok tiba-tiba iqomah, itu dirinci menjadi 2 perincian. Lagi sholat sunnah qobliyah, iqomah, pernah kayak gitu. Itu dilanjut atau berhenti? Dilihat sholat kita sampai di mana. Kalau sholat kita sudah hampir selesai, lanjutkan. Tapi kalau sholat kita baru takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batalkan, langsung bergabung kepada imam yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Bisa difahami? Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Monggo silakan. Digeser mic-nya ke belakang. Mic-nya dinyalakan dulu. Mic-nya ibu-ibu mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana kita bermakmum dengan imam yang beda mazhab? Misalnya untuk umum, saya pernah lihat ada yang aja nggak mengangkat tangan, terus itu yang mengikuti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang berbeda mazhab? Sebenarnya rumusnya gampang, supaya nggak ribut, supaya nggak menimbulkan fitnah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Kalau kita sholat di tempat yang berkunut, ya kunut. Kalau kita sholat di tempat yang nggak berkunut, ya sudah ikuti. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang ada yang nggak mengikuti, betul? Sholat di tempat yang berkunut cuma berdiri saja, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Itu masalah kesunnahan. Yang nggak boleh itu kalau masalah rukun tidak mau ikut. Imam ruko gak mau ruko, gak wis, gak. Imam sujud gak mau, itu batal. Tapi kalau mau ke masalah kesunnahan tidak masalah. Ibaratnya kalau kita lagi sholat di Mekah, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu nggak pakai kunut. Tapi biasanya di rakaat kedua agak lama sedikit. Ya, mungkin ngasih kesempatan kepada orang-orang yang berkunut. Kita mau kunut silahkan, nggak kunut juga silahkan, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah dipermasalahkan, nggak apa-apa. Tetap sah kalau masalah kesunnahan. Yang nggak sah itu kalau rukun yang tidak diikuti. Monggo, tadi Bapak, monggo. Untuk sholat Isra itu dilakukan dalam sholat Id atau di mana, Ustaz? Mohon dijelaskan. Sholat Isra. Sholat Isra. Ya. Tentang sholat sunnah Isra. Ini dalilnya, langsung tak keluarkan biar langsung jelas. Yuh, belum muncul. Nah, tentang sholat sunnah Isyraq, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, berarti syaratnya harus berjamaah. Ustadz, jamaah di rumah boleh apa enggak? Lihat di hadis yang lain, man shalla sholatas subhi fi masjidin jama'atan, sholat jamaahnya di mana? Masjid. Berarti syaratnya berjamaah dan dilakukan di masjid. Summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Zikir itu boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh baca Al-Quran, ya itu zikir. Ngaji seperti ini ya zikir, yang penting tidak keluar dari masjid itu. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Terbit di sini bukan pas waktu terbit, tetapi terbit setinggi tombak. Nah, misalkan di jadwal sholat ada tulisannya tulu atau syuruk, faham? Tulu atau syuruk jam 5.30, itu waktu terbit, dilarang sholat. Tinggal ditambah 10 menit atau 15 menit. Jadi kalau di sini tulisannya berapa di sini tadi? 5.30 misalkan, berarti sholatnya 5.45. Itu sudah diperkirakan oleh ahli falak, ahli astronomi. Setinggi tombak itu kurang lebih 15 menit, 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Nah, ketika matahari terbit setinggi tombak, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia itu mendapatkan pahala haji, umroh, tamah kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi sholat 2 rakaat, boleh langsung sholat isyraq niatnya, boleh langsung sholat duha. Karena ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sholat isyraq, sholat duha, sholat duha. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu sholat duha awal. Dan ini disebutkan dalam pendapat ulama ini. Yang pertama mengatakan qala Ghazali, Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat duha bukan sholat isyraq. Jadi ya sholat isyraq sendiri 2 rakaat, habis itu lanjut sholat duha. Ada yang mengatakan sholat duha ya sama dengan sholat isyraq, seperti dalam kitab Hasyiah Jamal, qauluhu wa qad duha wa hiya sholatul isyraq.
Sholat duha, ya sholat isyraq. Jadi ulama berbeda. Intinya yang penting lakukan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir. Setelah terbit matahari setinggi tombak, sholat 2 rakaat. Boleh sholat isyraq langsung, boleh sholat duha. Itu akan mendapatkan keutamaan pahala haji dan umroh sempurna. Bisa difahami, Bah? Monggo, ada pertanyaan yang lain silahkan. Boleh, tidak hanya bab kunut, bebas tanya kemana-mana juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya memastikan tidak berarti dalam sholat subuh umpamanya ada yang kita ada yang di sini Syafi'i, kemudian ada yang tidak ikut kunut, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak menyelisih imam. Tidak menyelisih imam kalau dalam masalah sunnah, ya. Jadi menyelisihi memang menyelisihi, tapi tidak sampai membatalkan. Padahal imam dipilih untuk diikuti. Tidak apa-apa, tapi batal. Gerakannya beda. Kalau kunut berdiri, betul? Orang yang tidak kunut sama-sama berdiri. Kalau tahiyat awal duduk, Bapak mau berdiri sendirian. Ayo gimana? Beda. Yang menyelisih gerakannya. Menyelisih gerakan. Apa? Ada lagi. Menyelisihi gerakan-gerakan rukun-rukun. Imam ruku, kita nggak mau ruku. Imam sujud, kita nggak mau sujud. Jadi yang menyelisih dimaksud sampai beda gerakannya. Apanya? Kalau kita analogikan kunut tadi diperbolehkan, berarti yang sunnahnya juga diperbolehkan. Oh, tidak bisa. Nggak bisa pakai analoginya Bapak, tapi pakai analoginya ulama. Oke? Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika tidak mengetahui. Gak boleh pakai faham kita sendiri. Kalau kita memahami hadis sendiri atau menafsiri Al-Quran sendiri, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis dengan sengaja pakai analogi sendiri, siapkan tempat duduk di neraka. Bahaya. Jadi ikuti ulama. Kalau ulama sudah mengatakan ada yang masalah kunut, sudah ada pembahasannya. Ya, masalah kunut kalau ada yang tidak ikut kunut tetap sah. Kenapa? Karena posisi sama-sama berdiri. Yang tidak sah kalau dia sujud duluan. Imam kunut, dia sujud. Kan sunnah. Nah, beda loh ya. Antara tahiyat awal dia tetap duduk, dia berdiri. Sama orang yang kunut dia tetap berdiri atau dia tidak mau kunut, kan ada gini. Orang imam kunut, saya nggak mau kunut, saya sujud. Masuk ke rukun berikutnya, batal. Tapi dia nggak masuk rukun berikutnya, dia berdiri, tidak batal. Sama kayak tahiyat awal, beda analoginya. Saya nggak ikut tahiyat awal, berarti berdiri kan? Atau tetap duduk? Kalau tetap duduk sah. Kenapa? Bacaannya sunnah. Loh, kan beda kan? Tapi kan tadi meninggalkan tahiyat awal berdiri, beda gerakan, tidak sah. Jadi kalau gerakannya sama tetap tidak batal, tapi gerakannya beda itu membatalkan. Sudah masuk belum analoginya? Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki bahaya nek pakai analogi kita, iki bahaya ya. Bahaya. Lu kan iki sunnah. Berarti berlaku untuk yang lain. Enggak iso, kadang-kadang itu enggak iso ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tapi bagus sih kok pertanyaan itu. Oke, monggo di belakang. Silahkan mic-nya digeser. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat. Tidak kedengaran Pak suaranya. Duduk di antara dua sujud. Waqfu ini.
Ya, duduk di antara dua sujud. Oke, langsung dikeluarkan dalilnya biar langsung tahu. Kalau di Indonesia duduk di antara dua sujud biasanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian Abah tadi ngomong, saya dapat pencerahan dari ulama lain gak pakai wa'fu anni, apakah boleh? Gitu bagai pertanyaannya, apakah boleh? Oke, kita lihat dulu hadisnya. Wa yustahabbu ayyaqula fi julusihi Allahumma ighfirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini. Belum muncul lah. Wih, kau enggak ngomong kamu. Nah, ini. Sudah muncul. Oke, kita baca dulu. Dalam kitab Al-Muhazzab itu disebutkan wa yustahabbu ayyaqula fi julusihi, dan disunnahkan ketika duduk di antara dua sujud. Saya tanya dulu. Berarti hukumnya membaca di antara dua sujud sunnah apa wajib? Yustahabbu. Disunnahkan ketika duduk di antara dua sujud membaca Allahumma ighfirli. Ini kalau di hadis bah, Allahumma ighfirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini. Enggak ada wa'fu anninya. Itu dalam hadis. Ini Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina sajadatain. Rasulullah di antara duduk di antara dua sujud fi salatil lail membaca Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Enggak pakai wa'fu anni. Itu salah satu riwayat. Apakah boleh kalau saya membaca ini? Ya boleh. Bagaimana kalau saya tambah wa'fu anni? Ya tambah boleh juga. Kenapa? Intinya diduduk di antara dua sujud berdoa. Apakah boleh kalau saya tidak membaca sama sekali? Ketika duduk di antara dua sujud saya tidak baca apa-apa, meneng. Nah, tadi kan baca boleh, nggak pakai wa'fu anni. Sekarang meneng, nggak baca sama sekali. Boleh apa enggak? Kenapa kok boleh? Hukumnya sunnah. Ada tulisannya yustahabbu. Yang wajib dari duduk di antara dua sujud adalah gerakan duduknya. Jadi dalam sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau rukun qalbi niat, tempatnya harus di hati. Ada rukun qauli, ucapan, artinya harus diucapkan. Contohnya membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita bacanya dalam hati nggak sah, atau tidak baca sama sekali tidak sah, karena termasuk rukun qauli. Sama ketika takbiratul ihram, rukun qauli. Sama ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, itu rukun qauli. Ketika salam ke kanan saja, yang ke kiri hukumnya sunnah. Makanya kalau kita salam ke kanan kemudian buang angin tetap sah. Oke? Karena yang wajib itu yang kanan. Nolehnya sunnah. Nolehnya itu sunnah. Kalau ada orang mengucapkan salam gak pakai noleh, assalamualaikum warahmatullah, sah, karena masuk rukun ucapan atau rukun qauli. Begitu juga duduk di antara dua sujud masuk rukun fi'li, perbuatan. Jadi yang dihitung gerakan duduknya. Sedangkan bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, atau bacaan Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini, itu adalah sunnah, maka sah. Diem sah, nggak pakai wa'fu anni, sah pakai sah. Gitu bah, nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Nggih, Bah, silakan Bah, mic-nya lagi. Mohon diterangkan untuk sholat awwabin itu dilaksanakan setelah sholat maghrib. Kemudian dilaksanakannya itu setelah ikut wiridan atau setelah salam. Mohon diterangkan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sholat awwabin, kita buka hadisnya.
Salat awwabin, ulama mengatakan dua pendapat. Saya belum muncul mana nih? Ya, tak keluarkan. Nah, jadi yang pertama ada yang mengatakan salat sunnah awwabin itu adalah, tak buka. Kok belum muncul sih Dan? Ya apa? Wes belum. Lah. Yang pertama, nah, ketika bunyi seperti ini, boleh nggak sholat isyraq? Belum. Berarti tinggal ditambah 10 menit, berarti boleh 10 sampai 15, baru boleh sholat jam setengah 6. Jam berapa sekarang? Setengah 6, ya setengah 6 lebih 5, itu sudah boleh. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholat awwabin itu sama seperti sholat duha. Ini pendapat pertama. Dan ini disebutkan dalam hadis, la yuhafizu ala sholatid duha illa awwabun wa hiya sholatul awwabin. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awwab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awwabin. Ini pendapat pertama. Jadi orang yang sholat duha itu sudah sholat awwabin. Pendapat yang kedua mengatakan, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati thintai asrata sanatan. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, dia tidak berbicara kejelekan, sedikit pun enggak ngerasani orang, hingga dia selesai, maka dengan itu dia telah dihitung beribadah selama 12 tahun. Mungkin yang ditanya yang ini, betul? Ya, jadi ada dua pendapat. Kalau pendapat yang ini dilakukan setelah melaksanakan sholat maghrib, antara maghrib dan isya. Sholatnya jumlahnya berapa rakaat? 6 rakaat. Dipisah-pisah, 2, 2, 2. Gak boleh ngomong sing jelek-jelek. Wis fokus 2, 2, 2. Kapan melaksanakannya? Antara maghrib dan isya. Setelah sholat isya, setelah zikir, setelah ba'diyah, baru sholat 6 rakaat. Setelah itu ya sudah selesai. Insya Allah mendapatkan pahala ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, monggo. Sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih. Iki kok sholat macam-macam ya. Sholat tasbih itu didasarkan kepada sebuah hadis. Ini hadisnya. Hadisnya sangat panjang. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Ada yang mengatakan hasan, artinya boleh diamalkan. Ada yang mengatakan dhaif. Akhirnya ada yang tidak mengamalkan. Tapi itu kan masalah fikih. Kalau masalah fikih kan nggak boleh heran, ya. Ulama berbeda. Ada yang mengatakan mustahab atau sunnah, ada lagi yang mengatakan boleh tapi tidak disunnahkan. Ya, ini pendapat-pendapat ulama. Yang ketiga ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan, berarti dia pakai pendapat yang mengatakan sunnah atau mustahab. Saya tanya, sholat tasbih jumlah berapa? Berapa rakaat? Sholat tasbih berapa rakaat? 4 rakaat. Sunnahnya kalau dilakukan di malam hari dipisah 2, 2. Kalau dilakukan di malam hari. Kalau dilakukan di siang hari, sunnahnya langsung 4 rakaat tanpa spasi, tanpa duduk tasyahud awal, supaya tidak menyerupai sholat duhur, asar atau isya. Tentang caranya gimana?
disebut sholat tasbih karena di dalam sholat itu agak beda dengan sholat yang lain. Ada 300 tasbih yang dibaca. Ada 300 tasbih yang dibaca ketika melaksanakan sholat. Nah ini 300 tasbih. Kapan 300 tasbih itu dibaca? Dan ulama juga beda-beda. Salah satunya ketika sholat rakaat pertama. 300 itu kita bagi 4 karena ada 4 rakaat. Berarti satu rakaatnya 75. Benar. 2 rakaat berarti 150. 4 rakaat berarti 300. 75 itu yang pertama habis membaca Fatihah, habis membaca surat pendek, sebelum ruku baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mau lengkap la haula boleh, tapi nanti tambah lama sholatnya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15. Habis surat pendek. Kemudian ruku, Allahu akbar, baca bacaan ruku dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebelum berdiri baca tasbih 10. Nah, baru i'tidal, sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Selesai itu sebelum sujud baca tasbih lagi 10. Nah, begitu juga sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, duduk istirahat sebelum berdiri. Biasanya kan dari rakaat 1 ke rakaat kedua ada duduk istirahat, baca 10, totalnya 75, baru berdiri. Berikutnya 75, totalnya 300. Itu namanya sholat tasbih. Dikatakan orang yang mampu untuk sholat tasbih lakukan setiap hari. Kalau nggak mampu setiap hari, lakukan seminggu sekali. Nggak mampu seminggu sekali, lakukan minimal sebulan sekali. Gak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Gak mampu 1 tahun sekali, 1 abad sekali. Gak mampu, pokoknya seumur hidup minimal pernah melakukan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyidina Muhammad. Nanti ada pembahasan fikih sholat tasbih lebih rincinya, okay? Tapi nanti ini masih sedikit jawaban saja. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Ini kan masih monggo pembahasan cara sholat. Nanti akan dibahas semuanya. Fikih sholat tahajud, fikih sholat witir, fikih sholat duha, sholat jenazah, semuanya akan dibahas. Cara wudhu semuanya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu sebenarnya banyak bacaan sunnah. Tolong jelaskan bacaan sunnah apa yang ada dalam sholat. Ketika sholat, bacaan-bacaan yang sunnah. Kedua, terus kalau kita datang ke masjid dulu, pada saat datang sudah ajan, sudah mau sholat. Pada saat ajan selesai, kita baiknya melakukan sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat pada saat itu waktu maghrib ke isya, atau kita langsung sholat sebelum maghrib itu. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya dalam sholat itu bacaan itu banyak yang sunnah. Yang wajib itu cuma sedikit sebenarnya. Nah ini saya tunjukkan bacaan yang wajib. Kayak nggak muncul ya. Iya, saya buka ini. Muncul dan. Jadi selain yang ada di depan ini adalah bacaan sunnah. Jadi kan rukun ada 3. Ada rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Kok nggak muncul sih? Nah ini. Rukun itu ada rukun qauli, bacaan. Ada rukun qalbi, hati. Kalau rukun qalbi itu cuma 1 sebenarnya, niat. Kalau tertib itu kan urutan. Rukun fi'li ini gerakan, duduk, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, gerakan. Duduk membaca tahiyat akhir, gerakan.
Kalau yang qauli, yang bacaan yang wajib adalah satu takbiratul ihram, wajib. Wajib itu. Jadi kalau ada orang takbiratul ihram, dia cuma mengangkat tangan, gak pakai Allahu Akbar, sah atau tidak? Tidak sah. Karena rukun qauli harus diucapkan Allahu Akbar. Terus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah cuma diangen-angen dalam hati. Dibaca tapi dalam hati. Sah atau tidak? Tidak sah. Minimal terdengar telinga sendiri. Fatihah. Terus sholawat, membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, wajib. Baca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau nggak pakai sayyidina? Oke. Yang penting baca sholawat, wajib. Salam pertama, wajib. Selain ini hukumnya sunnah. Nggih Pak nggih? Berarti iftitah sunnah, kunut sunnah, bacaan ruku sunnah, bacaan sujud sunnah, bacaan duduk di antara dua sujud sunnah. Apalagi sami Allahu liman hamidah sunnah. Itu semuanya sunnah. Tapi meskipun sunnah, ya jangan ditinggal, nggih. Tetap. Karena apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kata Nabi, tiru. Nabi itu melakukan sunnah-sunnah dan rukun-rukunnya, lakukan semuanya kalau bisa. Gitu. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Waktu kurang 1 menit, silahkan. Ya kan habis ya waktunya sholat. Monggo 1 menit. Monggo, pertanyaan bebas, nggak harus sholat. Masalah poligami ya boleh. Ikhlas repot. Enggak, mungkin ada yang mau nanya, Ustadz syaratnya itu apa? Harus izin istri pertama? Kan tak jawab nanti gitu loh. Monggo ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya tak akhiri. Soalnya kemarin di Majelis Al Anwar ada yang nanya pembahasan tentang masalah kalau nikah itu boleh harus izin istri pertama atau tidak gitu. Harus izin apa enggak, Bu? Lah ibu, ikilah apa jawab. Oh nanya ibu-ibu jawab. Bu, harus izin atau tidak? Harus. Diizinkan atau tidak? Harus, tidak. Wes ngono. Nek nanya bapak-bapak, izin enggak, Pak? Alah ngomong. Kak Wani kok. Ada pertanyaan? Wes cukup? Oh, ada. Kayaknya bunyi mic ini. Monggo. Oh, enggak, cuma bunyi aja. Oke. Ini sekarang agak beda. Yang disyutingi punggung. Punggung. Luar biasa. Monggo, sudah cukup nggih? Berarti pembahasan hari ini tentang kunut. Berarti besok masih ada pembahasan sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud dan salam. Sujud nanti yang akan kita bahas, apakah lutut duluan, apakah tangan duluan, bagaimana kalau dua-duanya, bagaimana kalau kepala duluan, ya itu akan pembahasan berikutnya. Tentang tasyahud, apakah ini gerak-gerak atau diem saja, itu nanti akan kita bahas di bulan depan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.